Mohon izin, ini postur kepegawaian terakhir kita punya 86.000 pegawai untuk melayani 42 juta penduduk kurang lebih. Yang PNS 65%, P3K 35%. Singkat saja, tantangan yang kami hadapi. Tujuan utama P3K diantaranya, jadi bukan keseluruhan, adalah memastikan tidak ada lagi pegawai honorer, mereka berstatus sebagai ASN. Namun demikian, pada kenyataannya, tantangan pertama yang kami hadapi, pada saat formasi dibuka, honorer ini harus bersaing dengan orang luar. Dan kadang nggak dapat tempat. Akhirnya menurut laporan dari Kepala BKD kami, 24.000 ini terpaksa kami tampung dalam bentuk P3K paruh waktu. Karena yang formasi yang udah dibuka ini suruh kompetisi. Dan kadang dan sempat ada simpang siur, karena apa? Karena masuk ke dalam yang namanya cloud itu ya, ada kayak talent pool. Jadi orang dari swasta sudah daftar, kemudian didahulukan yang sudah duluan jadi honorer, mereka di sekolah asal itu sudah tidak diterima lagi gitu. Mereka diharapkan pergi, tapi belum bisa diserap. Ada juga yang masuk, kemudian akhirnya kan tujuan utama kita mau mengkonversi dari honorer ke P3K terlalu berbelit-belit, suruh tes lagi, suruh apa. Kalau memang niatnya honorer P3K, mereka sudah ngabdi lama, tidak ada demerit point, bekerja tidak ada catatan negatif, konversi itu akan jauh lebih. Yang kedua juga yang jadi tantangan, kita punya strategi sendiri mengelola penggajian, karena mereka mungkin tidak diutilize full sekian jam per minggu. Jadi ada yang kemudian dibayar dari bos, ada ditambah kami menambahkan tamsil, ditambah dari bos daerah misalnya. Tapi begitu dia dikonversi menjadi P3K, dia harus digaji dari belanja pegawai dengan standarisasi yang ada. Nah inilah yang kemudian di tahun pertama waktu kebijakan ini dibuat, dibantulah dengan DAU untuk penggajian. Tapi tahun berikutnya kan harus digaji lagi. Nah, nggak ada jaminan itu bahwa ada continuing support untuk penggajian tahun berikutnya, ya kembali kepada postur umum dari anggaran daerah. Nah ini tentu mungkin akan menjadi perhatian kita, termasuk akhirnya proporsi belanja pegawai bisa meningkat terhadap total karena ada konversi wajib. Nah yang P3K paruh waktu jangka pendek mungkin belum terlalu karena dia akan di cover dari belanja barang dan jasa. Tapi mereka sebenarnya juga memiliki aspirasi suatu saat akan bisa masuk menjadi P3K full. Mohon izin untuk menghormati waktu, karena ini kami mungkin ada bagian yang belum bisa dipaparkan, tapi mudah-mudahan sebagian bisa memberikan gambaran. Kemudian kami sampaikan juga rekapitulasi data P3K di Provinsi Kepri. Untuk seleksi tahap pertama Pak, yang mengikuti seleksi itu ada 4.401, kemudian yang lulus tahap pertama itu ada 3.491, yang paruh waktu 910 Pak. Kemudian untuk tahap kedua kita masih akan mengikutkan 1.520 peserta yang memenuhi syarat, MS adalah 1.307. Nah ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, bahwa kita perlu segera Pak sebaiknya menerbitkan aturan yang mengatur tentang tenaga kerja yang berstatus paruh waktu Pak. Karena di tiap provinsi yang mereka ikut P3K tidak lulus, tak memenuhi passing grade, mereka paruh waktu, sampai hari ini aturan ketentuannya belum ada. Mereka juga menanyakan paruh waktu itu statusnya bagaimana, apa haknya, apa kewajibannya, agar ini tidak menjadi sesuatu yang diperbincangkan terus, barangkali perlu menjadi prioritas untuk segera menerbitkan aturan tenaga paruh waktu. Kemudian untuk penggajian P3K, kalau bisa Pak, sepenuhnya bisa dibiayai oleh DAU spesifik grant Pak. Seperti contoh, kebutuhan P3K kita itu untuk gaji 99,4 miliar, alokasi gaji dari pemerintah pusat itu 83,5 miliar. Sehingga terdapat kekurangan 15,8 miliar. Kenapa itu perlu didukung oleh pemerintah pusat? Karena daerah biasanya memberikan tunjangan penghasilan Pak. Tunjangan penghasilan ini juga yang bersama gaji ini menyebabkan belanja pegawai itu biasanya rata-rata di atas 30%. Gitu. Lanjutkan. Nah Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan, biasanya belanja pegawai kita itu bisa kita kontrol rata-rata Pak 27,7%.
Nah, akan tetapi karena ada P3K, ada tunjangan penghasilan, maka kita hitung-hitung Pak, kalau nanti SK mereka semua telah terbit, kita bayarkan, maka belanja pegawai kita bisa mencapai 37,9%. Maka saran kita ada dua. Pertama, penerapan ketentuan Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD dalam hal persentase belanja pegawai tidak melebihi 30% mungkin perlu ditinjau kembali Pak. Kalau tidak ada solusi lain, karena saya yakin setiap daerah tidak mungkin menghindari itu. Kalau TPP dulu hanya tunjangan strukturalnya, pejabat struktural, sekarang pejabat fungsional banyak sekali Pak, juga kita berikan. Atau yang kedua Pak, komponen gaji P3K yang masuk dalam kategori belanja pegawai mungkin bisa disesuaikan masuk menjadi belanja barang dan jasa, barjas Pak. Nah itu juga memungkinkan, nanti mungkin Pak Dirjen bisa memberikan penjelasan itu. Nah supaya ada solusi kalau memang 30% itu masih tetap diberlakukan, karena kelebihan itu kita hanya diperkenankan menurut aturan itu sampai dengan tahun 2027 ya Bu Wamen ya. Nah setelah itu tidak diperbolehkan lagi, barangkali kita mesti cari solusi terbaiknya. Lanjutkan. Habis? Saya kira mungkin itu Pak, karena buka pakai pantun, tutup pun pakai pantun lah. Nah pantun penutup, dari Jakarta menuju Kepri, lepas tali layar terkembang. Apresiasi untuk Komisi 2 DPR RI membina daerah maju dan berkembang. Pantun terakhir lagi, cuci pakaian dengan sampo. Demikian sekilas info. Nah, terima kasih, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Gubernur Kepulauan Riau. Ini kita masih ada sisa 7 orang lagi. Wakil Gubernur 6, 1 PJ. Saran saya kita selesai sampai jam 1, habis itu kita break ya. Break setengah jam, sholat, makan, habis itu kita masuk lagi. Cepat lambatnya ini tergantung bapak-bapak. Saya ngundang bapak ibu jauh-jauh ke sini, saya batasi nanti kurang pas. Apalagi kalau pantun Bang Ansar tidak masuk, saya kurang elok. Saya dulu Bapak Ibu sekalian periode 2019-2024 tuh saya duduk di 2 komisi. Komisi 5 sama komisi 2. Waktu di komisi 5 awal masuk, teman saya Bang Ansar. Beliau anggota komisi 5 DPR RI 2019. Sampai 2020 sebelum pilkada. Saya duduk di sebelahnya, niat hati mau belajar bikin pantun. Setahun nggak bisa-bisa juga bikin pantun. Jadi, yang kalau dibikinkan Mas Bimo udah sering tiap hari dibikinkan baca ketua, tapi tidak seindah pantun Bang Ansar. Bapak Ibu sekalian, mumpung ini Kepri sebelum ke Papua, saya ingin ingatkan beberapa data yang penting bagi kita semua. Selat Malaka di alur Laut Kepulauan Indonesia 1. Itu potensi pengelolaan alur itu diperebutkan oleh 3 negara. Singapura, Malaysia, Indonesia. Saya persis tadi pagi Pak, baru ngobrol panjang dengan Dirjen Perhubungan Laut. Data mereka setahun Selat Malaka itu 100.000 kapal. Yang mampu bersandar baik di pelabuhan kita maupun di STS dalam tanda kutip. Di wilayah Indonesia itu hanya 3.000. Beberapa persoalan. 1, ini ada wali kota Batam. Ada nggak wali kota Batam? Coba dipin, dibesarkan. Sekaligus kepala BP Batam. Batam itu punya pelabuhan, punya bandara udara internasional yang dikelola oleh BP Batam. Dibanding dengan Singapura dan Malaysia, tarifnya ketinggian. Nah, wali kotanya nggak hadir. Ibu wakil, itu bukan wali kota Pak, karena wali kotanya senior saya Pak. Saya kenal. Wakil wali kotanya teman Pak Batra, Sekda hadir. Nanti sampaikan ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya lagi di mana? Coba didengerin dulu.
Coba Pak Sekda mau dengar Pak Wali lagi di mana? Siapa? Tadi beliau hadir ke toilet dulu badan sholat Pak. Sekarang sudah masuk sholat di Batam. Jadi kami masih ada dalam ruangan. Terima kasih Pak. Iya, di sini juga sudah masuk waktu sholat. Iya Pak. Ibu lagi nggak hadir? Ibu Wakil. sedang acara dengan lansia Pak. Oke, Pak. Jadi Pak Wali Ini- Kota hadir. Ini keluhan para pengguna jasa kepelabuhanan. Kenapa dari 100.000 orang hanya mampu dalam tanda kutip sandar 3.000 di tempat kita? Pada Selat Malaka itu favorit sekali karena tarifnya ketinggian. Kita nggak bisa nyalahin BP Batam karena dasarnya PP, Pak. Nah, Ibu Mendagri tolong dicatat. Kalau memang kita harus koreksi, yang penting volumenya banyak kita koreksi. Ini demi kita semua. Mereka cuma pelaksana. BP Batam itu hanya pelaksana. Satu. Yang kedua keluhannya, Bapak Ibu sekalian, di bawah laut di wilayah Indonesia itu kabelnya semrawut. Di Singapura dan Malaysia, portnya itu kabelnya bagus, tertata, maka nggak bisa jangkar di situ. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita konekkan dengan keinginan kita menata BUMD, Pak. Saya tahu sektor kepelabuhan bagi kepulauan, baik Kepulauan Riau, Maluku, karena Riau itu punya 5 titik yang akan dijadikan titik STS untuk meningkatkan volume kapal ini, yang sudah ditetapkan oleh Presiden periode yang lalu. Itu kalau kita mengandalkan DBH, daerah nggak dapat dana bagi hasil dari sektor kepelabuhan, nggak dapat, Pak. Kalau kita menuntut itu sulit. Maka dari itu tadi saya datang ke Kementerian Perhubungan, saya bilang Kementerian Dalam Negeri itu mau menata BUMD. Salah satu isunya adalah BUMD di provinsi kabupaten kota yang bagus, tolong dikasih Badan Usaha Pelabuhan BUP. Dengan dia dikasih BUP, maka apa yang terjadi dalam kasus Kepulauan Riau, menarik tarif terhadap STS, kemudian dipersoalkan secara hukum itu nggak akan terjadi. Karena kalau BUMD-nya sudah pakai BUP sama dengan swasta, sama kayak Pelindo, kemudian dikasih konsesi oleh pemerintah pusat sebagai pengelola ship-to-ship transfer terminal, maka dia akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Pak, saya pernah memprakarsai satu BUMD di kampung saya di Kalimantan Selatan. Namanya Amba Pers. Bapak Ibu sekalian bisa ke Kalsel. Amba Pers ini Bapak Ibu sekalian dikasih konsesi mengelola alur Sungai Barito 15 km saja. Kenapa 15 km di Sungai Barito itu harus dikelola alurnya? Karena pendangkalannya atau sedimentasinya tinggi. Sementara Sungai Barito itu satu-satunya jalan dari kegiatan pertambangan batu bara dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menuju Laut Jawa. Jadi kalau Sungai Baritonya dangkal, otomatis produksi batu baranya nggak bisa dikirim. Kira-kira gitu. Atas dasar rasionalisasi itu, kita bikin perusda, namanya Bangun Banua. Karena perusda Bangun Banua ini nggak sanggup ngerjain sendiri, bikin joint company sama Pelindo, menghasilkan anak perusahaan namanya Amba Pers. Perusda 60%, Pelindo 40%. Minta konsesi ke Kementerian Perhubungan dikasih. Pak, sekarang keuntungannya yang masuk ke Pemda APBD itu ratusan miliar. Untuk level kampung di luar kayak Jakarta, Jawa Barat lumayan. Dan kita tidak menjadi penonton saja, tapi kita juga menjadi tuan bagi lalu lintas bisnis. Ini saya mohon maaf saya cerita pengalaman saya saja. Dan itu konsesinya cukup lama, 25 tahun, 30 tahun, bisa 40 tahun. Nah, apalagi kalau nanti STS-nya di situ di ujung sungai itu yang di tengah laut yang memuat antara, ini saya cerita ke teman-teman saya yang mungkin bukan daerah yang biasa ada batu bara atau nikelnya, mungkin agak gini. Memindah dari Tongkang ke Mother Peschel itu kan di tengah laut ada ship-to-ship transfer terminal. Karena nggak bisa memindahnya di sungai atau di daratan yang dekat. Karena kapalnya gede, harus dalam, ditaruh tengah laut. Itu aktivitasnya, itu kalau dimanfaatkan oleh BUMD itu jadi potensi pendapatan daerah juga. Saya meminta tolong Gubernur Riau, Maluku Utara, Kepulauan Riau,
Coba lihat ini sebagai sebuah potensi pendapatan, jangan sekedar meminta dana bagi hasil, kalau memang itu nggak bisa diutak-atik, bikin BUMD yang kompatibel dengan kebutuhan dunia usaha. PJ Gubernur Papua, Pak nggak usah terlalu panjang Pak, kan masih PJ, nanti yang definitif aja yang panjang, biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 2 DPR RI beserta seluruh anggota Dewan yang kami hormati, Ibu Wamendagri beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Gubernur, Wakil Gubernur yang hadir, para Bupati dan Wakil Bupati yang hadir melalui Zoom, hadirin yang berbahagia. Izinkan kami dari PJ Gubernur Papua, Maijen Purnawirawan Ramses Limbong, akan menjelaskan secara singkat apa yang menjadi sesuai tema rapat kita pada siang hari ini. Kami jelaskan bahwa Provinsi Papua pasca DOB Pemekaran terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota dengan luas 82.688 km persegi. Khusus Papua yang terdiri dari 7 suku, 2 suku besar itu ada di Provinsi Papua Induk, dalam hal ini suku Tabi dan suku Sereri. Dapat saya sampaikan dengan jumlah penduduk 1.034.000 orang, bahwa perkembangan indikatornya khususnya di pertumbuhan ekonomi dapat kami jelaskan ada 4,11%, sedangkan tingkat kemiskinan cukup tinggi, 17%, tingkat pengangguran juga sebesar 6,48%, untuk IPM-nya kita adalah di 73,83%. Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, stabilitas politik dan keamanan di daerah provinsi cukup stabil, namun dia akhir-akhir ini khususnya menjelang PSU ada eskalasi peningkatan. Namun secara umum masih dalam kondisi stabil. Untuk Papua, sesuai dengan visinya Papua cerdas, Papua sehat maupun Papua produktif, pada indikasinya menunjukkan tren positif. Tetapi pasca DOB baru itu terjadi koreksi fiskal yang cukup signifikan. Sehingga nanti kami jelaskan khusus APBD Provinsi Papua tahun 2025 adalah sebesar 2,77 triliun. Jadi kita tidak melihat lagi Provinsi Papua 5-10 tahun yang lalu, tetapi adalah Provinsi Papua sekarang. Ya, khusus untuk Provinsi Papua, penghasilannya hanya dari sektor pertanian, pertambangan dan perikanan juga cukup kecil. Dengan luas laut sebenarnya cukup luas, namun belum tereksplorasi. Pasca Impres 1 tahun 2025 terjadi koreksi lagi sebesar 291 miliar. Sehingga total APBD Provinsi Papua saat ini adalah di poin 2,40 sekian triliun. Belum lagi kita masuk lagi ada PSU yang membutuhkan anggaran 189 dikurangi silpa KPUD-nya adalah 134,7 miliar. Nah, ini kita membuat kita khususnya Pemprov Papua itu mengalami kesulitan khususnya di dalam mengelola APBD yang ada saat ini. Adapun masalah alokasi transfer pusat ke daerah,
adalah seperti kita lihat. Lanjut. Untuk saya berbicara langsung ke 2025 seperti saya jelaskan tadi, pendapatan kita adalah 2,58 triliun. Pasca PMK kita khususnya DAK khusus kita nol, khususnya fisik. Dan kita juga terjadi pengurangan di dana otsus. Ini yang membuat kita, khusus kami mengalami kesulitan membuat rasionalisasi untuk pembelanjaan PSU. Sedangkan belanja kita adalah 2,474 triliun, penerimaan pembiayaan melalui silpa dan sebagainya 195. Nah, kami perlu jelaskan pimpinan, untuk DAU kita semakin tahun itu semakin terjadi penurunan. Tadi dari Bapak Gubernur yang lainnya juga tadi menyampaikan untuk mungkin perhitungan dan harus ada mungkin afirmasi khusus Papua, karena apapun pembangunan di sana butuh perhatian kita secara serius. Ya. Dana otsus semakin tahun juga semakin menurun. Kami belum, nanti akan kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan Dirjen Keuangan Daerah, semakin menurun juga. DAK fisik saat ini hanya 110 terpotong tinggal 20 miliar. DAK non fisik untuk kesehatan adalah 21 miliar. Nah, ini yang menjadi kondisi yang berat, sehingga kami dana transfer pusat yang kami terima adalah 1,629 triliun. Lanjut. Sedangkan PAD kita adalah kurang lebih di posisi 515 miliar. Dan ini PAD ini hanya dapat dari konsumsi. Ini yang beberapa hari yang lalu Papua Tengah itu mendapat alokasi bagi hasil. Para tokoh masyarakat kita yang ada di Papua bertanya, kita dapat berapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya ke kami yang sulit kami jawab sesuai dengan Undang-Undang Minerba. Tetapi kami setelah pelajari Undang-Undang DOB baru, salah satu konsiderannya adalah Undang-Undang Otsus. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 2021 menyebutkan provinsi-provinsi yang ada di Papua. Ini mungkin pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPR yang terhormat bisa memberikan afirmasi, bisa memberikan kira-kira solusinya seperti apa. Sehingga nanti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Induk itu tidak merasa dia menjadi orang Papua. Khususnya dia tidak merasakan manfaat. Nah, mungkin ini yang menjadi saran masukan kami, khususnya di dalam segi bagi hasil, dana bagi hasil. Sedangkan untuk yang lain, perlu kami jelaskan, untuk pegawai 8.230 sekian, itu masih over kapasitas dihadapkan dengan luas maupun jumlah SKPD yang kita miliki. Sehingga langkah yang kami ambil, yang pertama adalah moratorium penerimaan ASN. Satu sisi memang akan berdampak nanti untuk peningkatan pengangguran. Yang kedua, kami lolos butuh bagi ASN yang akan pindah ke DOB baru yang lain. Ini timbul masalah ini adalah disebabkan pada saat DOB 2022 dibentuk, tidak diikuti rasionalisasi ASN yang ada di Provinsi Induk. Sehingga seluruhnya tetap tinggal di Provinsi Induk. Nah, giliran sudah terbentuk, kita mau kasih share ke DOB baru, mereka sudah mementingkan untuk afirmasi dari kelompok masyarakat atau wilayah yang baru. Ini menjadi problem kita khususnya
Sedangkan saat ini dihadapkan dengan belanja pegawai, kita sudah di atas norma pimpinan, yaitu 34, sekian persen. Langkah yang kami ambil lagi untuk merasionalisasi ASN itu adalah menempatkan atau berkoordinasi dengan kementerian lembaga vertikal maupun rumah sakit vertikal yang ada untuk menerima ASN dari Pemprov Papua. Untuk BLUD maupun BMUD, untuk BMUD di sana yang sehat secara operasional itu hanya 3, yaitu Bank Pembangunan maupun Jamkrida. Yang lainnya Irian Bakti Papua, Irian Bakti Mandiri, seluruhnya kurang atau bahkan minus. Langkah yang kami ambil selaku PJ adalah memerintahkan atau bersurat ke BPKP untuk mengaudit dan memberikan masukan langkah apa yang harus diambil ke depannya. Apakah tetap dipertahankan atau dilikuidasi, khususnya yang sudah tidak produktif. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan ada tetapi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD maupun pembangunan di daerah. Sedangkan untuk rumah sakit, kita ada rumah sakit PLUD, namun problemnya di sana bukan masalah bagaimana pengelolaan rumah sakit, tapi ada kaitannya juga dengan kondisi sosial masyarakat. Masyarakat yang berobat kadang-kadang tidak membawa BPJS, bahkan tidak membawa KTP. Kita mengutamakan harus pelayanan terlebih dahulu. Satu sisi itu akan menjadi beban terhadap rumah sakit. Jadi walaupun dia sudah BLUD, tetapi belum mampu dia untuk membiayai dirinya sendiri. Sehingga kita masih membutuhkan dari pemerintah daerah atau dari pemerintah provinsi. Itu untuk masalah rumah sakit yang ada di Jayapura maupun BUMD. Lanjut. Seperti yang kami jelaskan tadi masalah kepegawaian, kami masuk bulan Agustus selaku PJ di sana, pimpinan, hampir 700 orang, eselon 3 maupun eselon 4 itu tidak pada posisi definitif. Jadi semuanya PLH karena ada perubahan STOK, khususnya organisasi Pemprov. Termasuk juga dengan SKPD khususnya di eselon 2 atau JPT-nya. Jadi apa yang disampaikan para gubernur yang lain tadi, memang prosesnya lama. September kami usulkan ke Mendagri, dan baru saat ini masih